Prajurit militer dituntut memiliki fisik yang prima, mulai dari postur badan yang ideal, stamina yang kuat, hingga fungsi panca indera yang sempurna. Ini tentu merupakan hal yang sangat wajar, mengingat tugas-tugas prajurit memerlukan kemampuan fisik yang prima. Contohnya, melakukan patroli jarak jauh dengan membawa bekal dan persenjataan yang berat. Personil yang memiliki postur badan yang tinggi besar dan tegap tentu lebih siap melaksanakan tugas tersebut dibandingkan dengan orang yang kurang gizi. Demikian juga dalam hal panca indera. Orang dengan gangguan penglihatan dan pendengaran bisa mengalami banyak kesulitan dalam menjalankan misi yang ditugaskan. Dalam perekrutan anggota militer, tes fisik menjadi salah satu syarat kelulusan. Banyak calon yang gagal karena faktor fisik tersebut. Misalnya, kurang tinggi badan atau gangguan penglihatan dan pendengaran. Namun, ternyata ada beberapa kekurangan fisik yang justru memberikan keuntungan dalam kondisi tertentu. Dalam video ini, kita akan membahas tentang kekurangan fisik seseorang yang dalam situasi tertentu justru memberikan keuntungan atau kelebihan. Yang pertama adalah postur tubuh yang kecil atau pendek. Secara umum, anggota militer dituntut memiliki fisik dengan ukuran-ukuran tertentu. Di setiap negara, hampir selalu ada persyaratan tinggi badan minimal untuk mendaftar menjadi anggota militer. Orang dengan tinggi badan yang kurang akan gugur pada penyaringan pertama. Namun, dalam pertempuran, ada kondisi-kondisi tertentu di mana orang dengan postur tubuh kecil mendapatkan keuntungan. Misalnya, jika terjadi pertempuran dalam terowongan-terowongan bawah tanah yang sempit. Ini misalnya terjadi pada Perang Vietnam. Tentara Amerika yang berpostur tubuh besar mengalami banyak kesulitan jika harus masuk ke dalam terowongan bawah tanah tersebut. Sementara, gerilyawan Vietnam dengan postur Asia yang relatif kecil lebih mudah bergerak dan bermanuver di dalam terowongan sempit. Hal yang sama juga terjadi dalam pertempuran di parit-parit yang sempit dan pertempuran di reruntuhan gedung. Orang yang berukuran tubuh kecil lebih mudah bergerak, bersembunyi, dan menyusup di tempat-tempat yang sempit. Keuntungan lainnya memiliki tubuh kecil adalah bobotnya yang ringan. Jika terluka dalam pertempuran, maka lebih mudah bagi rekannya untuk melakukan evakuasi. Tetapi, meskipun ada kelebihan-kelebihan tersebut, secara umum postur tubuh dengan tinggi badan ideal tetap lebih banyak keuntungannya. Maka, tetap ada persyaratan tinggi badan minimal untuk menjadi tentara. Kekurangan berikutnya adalah buta warna. Umumnya, orang dengan kelainan buta warna sulit untuk diterima menjadi prajurit militer. Hal ini karena kemampuan membedakan warna sangat penting, terutama jika mengoperasikan instrumen-instrumen yang tombolnya dibedakan warna. Salah membedakan tombol lampu dan tombol peluncuran rudal bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Tetapi, meskipun buta warna banyak memberikan kesulitan, ada kelebihan yang dimiliki oleh penderita buta warna dibandingkan orang dengan penglihatan normal. Orang dengan buta warna lebih sensitif untuk membedakan tekstur atau penampakan permukaan suatu benda. Orang dengan gangguan buta warna juga memiliki kemampuan detail yang lebih luas dibandingkan orang normal. Orang normal melihat sesuatu secara detail hanya pada bagian fokus penglihatannya. Sedangkan orang dengan buta warna melihat detail pada area yang lebih luas. Kelebihan ini memberikan keuntungan dalam melihat sesuatu yang tersembunyi secara kamuflase. Contohnya, dalam mencari musuh yang menyamarkan diri dengan kamuflase di antara ribunya dedaunan. Orang dengan penglihatan normal sulit membedakannya karena warna yang sama. Ini karena penglihatan normal lebih fokus melihat perbedaan warna. Namun, orang dengan buta warna lebih fokus terhadap perbedaan tekstur. Mereka bisa melihat perbedaan antara tekstur dedaunan dengan tekstur kain kamuflase.
Dengan demikian, mereka lebih mampu mencari musuh yang terkamuflase. Berikutnya, kidal atau orang yang lebih dominan menggunakan tangan kiri dibandingkan tangan kanan. Mungkin ini bukan sepenuhnya kekurangan, namun karena persentase orang kidal merupakan minoritas, maka orang kidal memiliki banyak kesulitan menggunakan peralatan-peralatan standar. Hal ini karena banyak peralatan-peralatan termasuk peralatan militer dirancang untuk digunakan dengan tangan dominan kanan yang populasinya lebih banyak. Contohnya senapan. Senapan standar dirancang untuk digunakan dengan tangan kanan. Karena digunakan di sebelah kanan, maka lubang dan arah lontaran selongsong peluru mengarah ke sebelah kanan, menjauhi tubuh penembak. Senapan standar ini jika digunakan orang kidal dan ditembakkan di pundak kiri, maka lontaran selongsong mengarah ke muka penembak. Apalagi jika senapan dengan desain bulbap. Senapan ini dalam kondisi standar tidak bisa ditembakkan di sebelah kiri. Orang kidal umumnya harus menyesuaikan untuk belajar menembak dengan posisi kanan, atau tetap di kiri namun dengan risiko selongsong penerbangan di depan mukanya. Tetapi ternyata memiliki personil kidal memberikan keuntungan bagi suatu regu. Saat berjalan, prajurit normal akan membawa senapannya seperti ini. Senapan akan mengarah ke kiri. Jika semuanya normal, maka semuanya mengarah ke kiri, sehingga regu tersebut lebih siap jika mendapat serangan dari arah kiri. Dengan menempatkan prajurit kidal, maka regu tersebut memiliki kewaspadaan lebih tinggi baik serangan dari kiri maupun kanan. Prajurit kidal memiliki kelebihan yang cukup besar pada perang zaman dahulu, zaman di mana perang dengan menggunakan pedang, tombak, dan perisai. Karena populasi kidal minoritas, prajurit berlatih menghadapi musuh yang memegang senjata dengan tangan kanan dan perisai di kiri. Ketika menghadapi musuh kidal, umumnya akan merasa kagok karena arah serangan datang dari arah yang jarang dilatihkan. Itulah beberapa kekurangan fisik, namun dalam kondisi tertentu justru memberikan keunggulan. Tetapi karena keunggulan tersebut sifatnya dalam situasi khusus, maka persyaratan anggota militer umumnya tetap mengacu pada kebutuhan yang umum. Postur dan tinggi badan ideal, stamina yang kuat, dan panca indera yang berfungsi normal. Sampai jumpa.